Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian sumatif kenaikan kelas semester 2. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Baik, kita lihat dulu di kisi-kisinya ya, atau bahas kisi-kisi. Nah, kisi-kisi untuk soal yang pertama di sini kita bahas dulu soal yang pertama. Kisi-kisinya tentang apa ya? Nah, ini adalah soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini adalah membahas tentang menganalisis tujuan dari kegiatan gotong royong lalu dikaitkan dengan Pancasila sila yang ketiga. Ini soal yang pertama. Kita cari kisi-kisi soal yang kedua. Nah, ini nomor 2. Soal nomor 2 yaitu terkait dengan pengamalan norma kesopanan yang tepat. Selanjutnya di kisi-kisi nomor 3 itu menganalisis faktor penyebab keberagaman suku bangsa di Indonesia dengan benar. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya ya, yaitu di mana nomor 1, sesuai dengan kisi-kisi, disajikan sebuah tabel data kegiatan kemasyarakatan gotong royong, peserta didik dapat menganalisis tujuan dari kegiatan tersebut dikaitkan dengan pengamalan sila ketiga Pancasila secara tepat. Kita bahas soalnya. Nah, soal yang pertama adalah pilihan ganda biasa. Perhatikan tabel kegiatan masyarakat berikut. Nomor 1, di sini ada kegiatan gotong royongnya membersihkan saluran air. Tujuan kegiatannya mencegah banjir saat musim hujan. Terus nomor 2, kegiatan gotong royongnya memperbaiki jalan kampung. Tujuannya mempermudah akses warga. Yang ketiga, menjaga pos ronda malam. Tujuan kegiatannya meningkatkan keamanan lingkungan. Yang keempat, membantu tetangga membangun rumah. Adapun tujuan kegiatannya adalah mempererat hubungan sosial. Pertanyaannya, berdasarkan tabel tersebut, tujuan utama kegiatan gotong royong jika dikaitkan dengan pengamalan sila ketiga Pancasila adalah titik-titik. A. Meningkatkan keuntungan ekonomi masyarakat secara individu. B. Memperkuat persatuan, kerjasama, dan kepedulian antar warga. C. Menunjukkan kemampuan masing-masing warga dalam bekerja. Yang D. Menciptakan persaingan agar masyarakat lebih mandiri. Jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, tentunya kita harus paham dulu apa sih yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tentunya tujuan utama kegiatan gotong royong jika dikaitkan dengan Pancasila sila yang ketiga adalah apa jawabannya? Nah, di mana sila yang ketiga itu adalah sila persatuan, bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Berarti yang terkait dengan persatuan Indonesia, jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Jawabannya adalah memperkuat persatuan, terus kerjasama dan kepedulian antar warga. Nah, sila yang ketiga, Pancasila itu berbunyi Persatuan Indonesia. Kegiatan gotong royong tentunya mencerminkan semangat kebersamaan, terus kerjasama, terus juga mempererat hubungan sosial dan menciptakan persatuan antar warga. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjutkan kepada soal yang kedua. Nah, soalnya perhatikan beberapa tindakan siswa berikut ini. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu guru di sekolah. Yang kedua, mencontek saat ulangan karena takut nilainya rendah. Yang ketiga, berbicara dengan bahasa yang sopan kepada teman dan guru. Yang keempat, memotong pembicaraan teman saat diskusi kelas. Yang kelima, meminta izin ketika meminjam barang milik teman. Pertanyaannya, berdasarkan pernyataan tersebut, tindakan yang merupakan pengamalan norma kesopanan ditunjukkan oleh nomor titik-titik A 1, 2, dan 4, B 1, 3, dan 5, C 2, 3, dan 4, D 2, 4, dan 5. Jawaban yang paling tepat adalah yang mana?
Jawaban yang tepat kalau kita analisis ya dari soal nomor 2 ini, pernyataan yang pertama mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru di sekolah. Oke, ini adalah norma kesopanan. Berarti nomor 1 betul. Terus nomor 2, mencontek saat ulangan karena takut nilainya rendah. Nah, kalau untuk nomor 2, yaitu merupakan pelanggaran norma apa? Ini adalah pelanggaran norma kejujuran ya. Norma kejujuran atau norma kesusilaan. Oke, nomor 2 tidak sesuai. Yang ketiga, berbicara dengan bahasa yang sopan kepada teman dan guru. Ini norma kesopanan. Nomor 3, kesopanan. Berarti nomor 3 betul. Kita kasih tanda bulat. Nomor 4, memotong pembicaraan teman saat diskusi di kelas. Nah, kalau nomor 4, ini merupakan perilaku tidak sopan dalam berkomunikasi. Ya, nomor 4 tidak. Nomor 5, meminta izin ketika meminjam barang milik teman. Oke, nah kalau nomor 5 ini perilaku sopan dan menghargai orang lain gitu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 5. Kita cari 1, 3, dan 5. Yang A 1, 2, dan 4 salah, yang B. Nah, ini yang B 1, 3, dan 5. Jawabannya adalah yang B ya. Kita lanjutkan kepada soal berikutnya nomor 3. Perhatikan teks narasi berikut ini. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, sekolah mengadakan Festival Budaya Nusantara. Setiap kelas menampilkan tarian daerah, pakaian adat, dan makanan khas dari berbagai wilayah Indonesia. Saat kegiatan berlangsung, siswa menyadari bahwa Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam, mulai dari bahasa, adat istiadat, hingga kesenian tradisional. Berdasarkan narasi tersebut, faktor utama penyebab keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah titik-titik. A. Adanya perbedaan aturan hukum di setiap daerah. B. Pengaruh penggunaan teknologi modern di masyarakat. C. Perbedaan tingkat ekonomi antar daerah di Indonesia. D. Kondisi wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan. Nah, yang ditanyakan di sini adalah faktor utama penyebab keberagaman suku bangsa. Apa sih yang dimaksud dengan suku? Yaitu sekumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan apa? Bahasa, terus budaya, dan adat istiadat ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah faktor utama penyebab keberagaman ketika kita memperhatikan narasi yang ada di soal nomor 3. Jawaban yang paling tepat adalah, ya jawabannya adalah kondisi wilayah negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Sehingga dengan adanya kondisi Indonesia yang berbentuk kepulauan, ini tentunya menyebabkan terjadinya keberagaman suku. Nah, dalam narasi ini menunjukkan adanya perbedaan. Indonesia tentunya merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribu-ribu pulau ya, yang terdiri dari ribu-ribu pulau. Nah, kondisi geografis tersebut menyebabkan masyarakat berkembang secara terpisah di berbagai wilayah sehingga melahirkan keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, dan budaya. Oleh karena itu, faktor utama yang dapat menyebabkan keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah kondisi wilayah kepulauan. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan soal nomor 4 ya. Oke, soal nomor 4. Perhatikan narasi berikut ini. Di media sosial terjadi perdebatan antara beberapa pengguna internet mengenai pekerjaan orang tua mereka. Sebagian siswa menganggap profesi dokter dan pegawai kantor lebih kuat dibandingkan petani, nelayan, atau pedagang kecil. Akibatnya muncul komentar yang merendahkan pekerjaan tertentu sehingga menimbulkan perselisihan. Berdasarkan narasi tersebut, jenis keberagaman yang menjadi penyebab perdebatan adalah keberagaman titik-titik. A. Agama, B. Ras, C. Profesi atau mata pencaharian, D. Suku bangsa. Nah, yang ditanyakan di soal di sini adalah jenis keberagaman yang menjadi penyebab perdebatan keberagaman yang ada di soal di sini ya. Apa jawabannya? Nah, kalau kita analisis di media sosial
itu terjadi perdebatan antara beberapa pengguna internet, yaitu mengenai apa? Mengenai pekerjaan orang tua mereka. Nah, di sini kata kuncinya adalah pekerjaan orang tua mereka. Tapi pekerjaan itu adalah terkait dengan keberagaman, di mana keberagaman itu dibagi menjadi sara, ya, keberagaman sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, kalau pekerjaan orang tua mereka itu termasuk ke suku, agama, ras, atau antar golongan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang terkait dengan pekerjaan orang tua mereka, berarti jawabannya adalah profesi atau mata pencaharian. Profesi atau mata pencaharian ini termasuk ke dalam keberagaman antar golongan. Nah, antar golongan ini dilihat atau dibedakan berdasarkan profesi, ya, berdasarkan profesi, terus berdasarkan status pendidikan. Nah, biasanya di masyarakat dibedakan seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, dalam narasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan pekerjaan atau mata pencarian dalam masyarakat seperti dokter, petani, nelayan, dan pedagang. Perdebatan tersebut termasuk bentuk keberagaman profesi atau mata pencarian yang harus dihargai karena setiap pekerjaan memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, profesi atau mata pencarian itu termasuk ke dalam keberagaman antar golongan. Kalau suku itu adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan bahasa, terus juga adat istiadat, terus juga budaya. Nah, kalau agama itu kepercayaan, terus ras adalah sekumpulan manusia yang berdasarkan ciri fisik yang sama. Lalu antar golongan ini adalah yang berkaitan dengan profesi, status pendidikan. Kita lanjutkan kepada soal berikutnya, nomor 5. Perhatikan teks berikut. Pada tanggal 15 November 1946, Indonesia dan Belanda melaksanakan perundingan Linggarjati. Dalam perundingan tersebut, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Meskipun perundingan ini dianggap sebagai langkah diplomasi penting, sebagian tokoh menilai hasil tersebut belum sepenuhnya menguntungkan Indonesia. Berdasarkan teks tersebut, dampak perundingan Linggarjati terhadap wilayah kedaulatan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan adalah titik-titik. A. Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda langsung diakui menjadi wilayah Indonesia. B. Wilayah kekuasaan Republik Indonesia menjadi terbatas hanya pada beberapa pulau tertentu. C. Indonesia kehilangan seluruh wilayah luar Jawa akibat perundingan tersebut. D. Belanda sepenuhnya menyerahkan kedaulatan Indonesia tanpa syarat. Jawaban yang paling tepat adalah wilayah kekuasaan Republik Indonesia menjadi terbatas hanya pada beberapa pulau tertentu. Nah, perundingan Linggarjati membuat Belanda hanya mengakui wilayah Republik Indonesia secara de facto meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah kedaulatan Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih terbatas dan belum mencakup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Oke, pembahasannya dicukupkan sampai nomor 5 terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada soal nomor 6 dan berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.